Selamat datang di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada minggu ketiga ini, kita membahas tentang human factors dan kaitannya dengan user interface design proses. Pertama, kita melakukan brainstorming ide menggunakan metode Crazy Eight Practice. Metode ini membantu kita menuangkan berbagai alternatif solusi dalam waktu singkat, sehingga ide-ide kreatif bisa muncul lebih cepat. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ke-12 dalam proses desain, yaitu memilih warna yang tepat. Pemilihan warna bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal bagaimana warna dapat memengaruhi persepsi dan kenyamanan pengguna. Selain itu, kita juga mendalami karakteristik warna dan hubungannya dengan penglihatan manusia. Di sini, kita belajar bahwa persepsi warna bisa berbeda-beda tergantung faktor fisiologis dan psikologis pengguna, sehingga desainer perlu memperhatikan hal ini agar antarmuka tetap inklusif dan mudah digunakan. Untuk menciptakan sistem yang efektif, pertama-tama kita harus memahami kapabilitas dan keterbatasan manusia. Misalnya, mata manusia mudah lelah kalau harus membaca teks terlalu kecil atau warna dengan kontras rendah. Jadi, sistem yang baik harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Kedua, sistem harus andal dan aman digunakan. Contohnya, dalam aplikasi perbankan, setiap tombol transaksi dibuat jelas dan diberi konfirmasi agar pengguna tidak salah menekan. Dan terakhir, pemahaman ini bisa dicapai dengan mempelajari aspek kognitif, psikologi, sosial, dan organisasi. Contoh lainnya, ketika mendesain sistem kerja tim online, kita perlu mempertimbangkan faktor sosial seperti komunikasi dan kolaborasi agar sistem benar-benar membantu, bukan malah membingungkan. Dalam merancang sistem, kita perlu memahami pengguna dan apa saja yang mereka lakukan. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Pengetahuan dan pengalaman pengguna. Misalnya, tingkat literasi komputer, pengalaman dengan sistem serupa, serta tingkat pendidikan. Seorang pengguna ahli tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan pengguna pemula. Kemampuan dasar seperti kecepatan membaca atau keterampilan mengetik juga memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan karakteristik psikologis. Misalnya, sikap pengguna terhadap sistem, motivasi, tingkat kesabaran, bahkan tingkat stres saat menggunakan sistem. Semua faktor ini dapat memengaruhi pengalaman pengguna secara langsung. Tidak kalah penting, ada juga karakteristik fisik seperti usia, gender, dominasi tangan, atau adanya disabilitas. Sistem yang baik harus bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna yang beragam ini. Contoh singkat. Misalnya, jika kita membuat aplikasi untuk pekerja lapangan yang sering terpapar sinar matahari, maka warna antarmuka harus punya kontras tinggi agar tetap terbaca jelas. Atau jika aplikasi ditujukan untuk lansia, maka ukuran teks perlu diperbesar dan navigasi dibuat lebih sederhana. Dalam merancang sistem, kita perlu memahami kemampuan dasar manusia. Ada 3 yang paling sering berhubungan dengan interaksi antarmuka, yaitu penglihatan, vision, pendengaran, hearing, dan sentuhan, touch. Penglihatan adalah kemampuan utama, karena sebagian besar informasi dalam sistem ditampilkan secara visual. Misalnya, warna, ikon, dan tata letak menu. Kemudian, ada pendengaran. Banyak sistem menggunakan suara atau notifikasi audio untuk menarik perhatian pengguna. Misalnya, bunyi pesan masuk atau alarm peringatan. Dan terakhir adalah sentuhan.
Dengan semakin berkembangnya teknologi layar sentuh, interaksi berbasis sentuhan menjadi sangat penting. Mulai dari geser, tap, hingga multitouch. Model pemrosesan manusia ini menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan komputer melalui sebuah antarmuka. Pada bagian manusia, terdapat proses perseptual, intelektual, dan kontrol motorik. Informasi yang diterima melalui indera akan diproses di memori, kemudian diterjemahkan menjadi tindakan motorik seperti mengetik atau menggerakkan mouse. Selanjutnya, tindakan ini diteruskan ke antarmuka komputer melalui perangkat masukan, misalnya keyboard atau touchscreen. Lalu, komputer memproses input ini dengan prosesor dan memori, dan hasilnya ditampilkan kembali lewat perangkat keluaran, seperti layar atau speaker. Ada juga mekanisme umpan balik. Misalnya, ketika kita klik tombol di layar, respon komputer, seperti munculnya animasi atau suara klik, akan dikirim kembali ke manusia, lalu diolah lagi oleh sistem perseptual kita. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer ini adalah siklus berkelanjutan antara persepsi, pemrosesan, tindakan, dan respon. Model pemrosesan manusia dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu conscious processing dan automatic processing. Conscious processing terjadi ketika stimulus baru masuk ke sistem saraf dan otak membutuhkan waktu untuk mengolahnya. Karena melibatkan proses berpikir sadar, respon biasanya lebih lambat. Hal ini sering muncul ketika kita melakukan sesuatu yang baru atau jarang dilakukan. Contoh, ketika pertama kali belajar menggunakan software baru, kita perlu membaca menu dan mencoba-coba fitur, sehingga butuh waktu lebih lama. Sebaliknya, automatic processing berjalan sangat cepat, hampir seperti refleks. Proses ini terjadi karena otak sudah terbiasa dengan suatu tindakan yang sering dilakukan, sehingga tidak perlu berpikir panjang. Responsnya pun jauh lebih cepat. Contoh, mengetik password yang sudah sering digunakan atau mengendarai sepeda setelah mahir. Semua dilakukan secara otomatis tanpa banyak berpikir. Dalam desain antarmuka, kita tidak bisa hanya menebak-nebak apa tujuan atau tindakan pengguna tanpa mengenal mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, penting untuk memahami human factors sebagai dasar dalam membangun user persona. Human factors inilah yang membuat sebuah produk menjadi usable atau mudah digunakan. Dengan memahami faktor manusia, desainer UX dapat merancang pengalaman pengguna yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Konsep ini sering disebut sebagai human-centered design, yaitu pendekatan desain yang berfokus pada interaksi pengguna dengan sistem. Contohnya bisa kita lihat saat menggunakan smartphone dengan layar sentuh atau saat melakukan pekerjaan di komputer desktop. Semua interaksi ini harus didesain agar nyaman, efisien, dan sesuai dengan kemampuan pengguna. Misalnya, ketika mendesain aplikasi untuk anak-anak, user persona yang kita buat tentu berbeda dengan aplikasi untuk pekerja profesional. Anak-anak membutuhkan desain dengan ikon besar dan warna mencolok. Sementara, pekerja profesional lebih membutuhkan tampilan yang rapi dan efisien. Human Factors Design adalah proses memahami kapabilitas dan keterbatasan manusia, lalu menerapkannya ke dalam desain produk. Dengan cara ini, produk yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Salah satu alat penting dalam pendekatan ini adalah persona. Persona adalah representasi dari pengguna utama dalam target audiens kita. Melalui persona, desainer
dapat memahami kebutuhan, pengalaman, perilaku, dan tujuan pengguna secara lebih konkret. Pendekatan ini disebut User-Centered Design Approach, karena fokusnya adalah menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses desain. Sebagai contoh, pada slide ini kita melihat persona bernama Peter. Ia seorang product manager berusia 35 tahun, berpengalaman dalam tim Agile, dan pernah mengikuti training Scrum. Tantangan yang dihadapinya adalah menciptakan produk baru dengan teknik inovatif. Dengan memahami karakteristik Peter, desainer bisa menyesuaikan fitur produk agar sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya memberikan dukungan untuk metode Agile atau menyediakan alat bantu inovasi. User interface atau antarmuka pengguna adalah ruang di mana terjadi interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Antarmuka ini menjadi jembatan utama yang memungkinkan pengguna memberikan perintah kepada komputer, dan sebaliknya, komputer memberikan umpan balik kepada pengguna. User interface bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari layar smartphone, tablet, laptop, hingga desktop. Desain UI yang baik akan membuat interaksi ini lebih efisien, mudah dipahami, dan menyenangkan. Dalam proses merancang antarmuka, brainstorming menjadi tahap yang sangat penting. Satu hal utama yang perlu diingat adalah selalu tuangkan ide dalam bentuk sketsa. Jangan hanya menyimpannya di kepala. Dengan membuat sketsa di atas kertas, kita bisa lebih mudah mengevaluasi ide-ide tersebut, membandingkannya, dan melihat kelemahan maupun potensinya. Sketsa tidak perlu detail dan rapi. Yang penting kasar dan cepat. Tujuannya adalah memunculkan sebanyak mungkin ide, bukan membuat desain akhir. Itulah sebabnya kita menggunakan metode Crazy Apan, yaitu latihan membuat 8 sketsa ide berbeda dalam waktu singkat. Metode ini membantu melatih kreativitas sekaligus mendorong kita untuk tidak terpaku pada satu solusi saja. Misalnya, saat mendesain aplikasi belanja online dalam Crazy Diet, kita bisa membuat 8 variasi tampilan halaman utama. Ada yang menonjolkan pencarian, ada yang menyoroti promo, atau ada yang fokus pada rekomendasi produk. Dari sketsa-sketsa cepat ini, kita bisa memilih ide terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Proses mendesain antarmuka pengguna, UI, bukan hanya soal membuat tampilan menarik, tetapi juga memastikan pengalaman pengguna nyaman, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan. Ada 14 langkah penting yang bisa diikuti agar desain UI lebih efektif dan user-friendly. Kenali pengguna atau klien. Pahami siapa yang akan menggunakan aplikasi. Contoh, jika targetnya pelajar, buat desain yang simpel dan tidak membingungkan. Pahami fungsi bisnis. UI harus mendukung tujuan bisnis. Contoh, aplikasi e-commerce harus mempermudah proses belanja dan pembayaran. Pahami prinsip desain antarmuka yang baik. Gunakan prinsip seperti konsistensi, keterbacaan, dan kesederhanaan. Contoh, tombol "Beli" selalu berwarna hijau di semua halaman. Kembangkan menu dan skema navigasi. Navigasi harus jelas dan mudah diikuti. Contoh, gunakan menu bar di atas untuk kategori utama. Pilih jenis jendela yang tepat. Tentukan apakah menggunakan pop-up, modal, atau halaman penuh. Contoh, konfirmasi pembayaran menggunakan pop-up agar tidak mengganggu alur. Pilih perangkat interaksi yang tepat. Sesuaikan dengan platform, desktop, mobile. Contoh, gunakan swipe gesture di aplikasi mobile. Pilih kontrol berbasis layar yang tepat. Gunakan elemen UI sesuai fungsi. Contoh, drop-down untuk memilih negara, bukan input teks. Tulis teks dan pesan yang jelas. Hindari istilah teknis yang membingungkan. Contoh, masukkan kata sandi, bukan input kredensial. Berikan umpan balik dan bantuan yang efektif. Informasikan status atau kesalahan. Contoh, password terlalu pendek muncul saat user mengetik.
Sediakan internasionalisasi dan aksesibilitas. Pastikan bisa digunakan oleh berbagai bahasa dan difabel. Contoh, teks bisa diubah ke bahasa Inggris, ada mode high contrast, gunakan grafik, ikon, dan gambar yang bermakna. Jangan hanya dekorasi, harus mendukung fungsi. Contoh, ikon keranjang untuk belanja. Pilih warna yang tepat. Warna harus konsisten dan mendukung keterbacaan. Contoh, gunakan warna kontras untuk tombol penting. Atur tata letak jendela dan halaman. Pastikan elemen tersusun rapi dan mudah di-scan. Contoh, gunakan grid layout agar tampilan seimbang. Uji, dan uji lagi. Lakukan pengujian usability sebelum rilis. Contoh, tes dengan 10 pengguna untuk melihat apakah mereka bisa menyelesaikan tugas dengan mudah. Warna adalah hasil dari stimulasi reseptor mata oleh gelombang cahaya yang diterima. Nama warna yang kita kenal sebenarnya merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman dan asosiasi visual sebelumnya. Spektrum cahaya yang dapat dilihat mata manusia berada pada rentang panjang gelombang sekitar 400 hingga 700 nanometer. Dalam desain antarmuka, warna memiliki peran penting karena dapat menambah dimensi, realisme, dan menarik perhatian pengguna. Jika digunakan dengan tepat, warna dapat menekankan organisasi logis, mempermudah pembedaan antar elemen, menonjolkan perbedaan, membuat tampilan lebih menarik. Namun, penggunaan warna yang salah justru bisa mengganggu, membuat mata cepat lelah, dan menurunkan kegunaan sistem. Contoh, menggunakan terlalu banyak warna mencolok pada satu halaman, sehingga pengguna bingung fokus kemana. Kombinasi warna dengan kontras rendah, misalnya teks abu-abu di atas latar abu-abu, yang membuat teks sulit dibaca. Warna bukan hanya elemen estetika, tetapi juga memengaruhi cara kita berinteraksi dengan tampilan digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan warna dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kinerja, persepsi, dan kenyamanan pengguna. Dampak positif dari warna adalah dapat meningkatkan daya tarik visual, mempercepat pencarian informasi, membantu pengelompokan elemen, dan meningkatkan memori pengguna. Dampak negatif dari warna adalah, jika digunakan berlebihan atau tidak tepat, warna dapat menyebabkan kelelahan mata, mengurangi keterbacaan, dan bahkan menurunkan kinerja. Sebuah penelitian oleh Timo Gnams dan kawan-kawan meneliti pengaruh warna merah pada tes berbasis web. Dalam eksperimen ini, peserta diberikan progres bar berwarna merah atau hijau. Hasilnya, warna merah secara signifikan menurunkan performa peserta laki-laki. Tidak ada dampak signifikan pada peserta perempuan. Peneliti mengaitkan hal ini dengan makna biologis warna merah yang sering diasosiasikan dengan dominasi dan ancaman, sehingga dapat memicu stres pada laki-laki. Kesimpulannya, penggunaan warna harus direncanakan dengan hati-hati. Karena warna dapat meningkatkan usability jika digunakan untuk menonjolkan informasi penting. Mengganggu kinerja jika memicu reaksi emosional atau mengurangi keterbacaan.